Salam sehat, salam semua ya, salam semangat untuk kita semuanya. Karena buat kita rasa syukur itu menjadi satu yang utama sekarang. Pertama saya merasa beruntung karena tidak semua punya kesempatan yang sama. Artinya peluang itu ada, tapi ya memang ada faktor X ya. Faktor X di sini adalah di mana bagaimana kita mau percaya dengan wakil rakyat kita kalau kita tidak mengenal. Jadi alhamdulillah secara strategis Partai PDI Perjuangan benar-benar menempatkan saya sebagai putri daerah di kota kelahiran saya. Jadi di Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang yang saya wakili ini sebelumnya belum ada keterwakilan perempuan. Jadi selama ini hanya ada 2 keterwakilan incumbent, ya, satu di bidang perbankan dan satu di bidang pendidikan. Artinya mungkin secara global beliau-beliau memikirkan kesehatan masyarakat. Tapi setelah saya turun sepanjang kampanye di 600 lebih desa di Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang ini adalah yang miss adalah justru kesehatan yang menyentuh langsung kepada kaum perempuan. Seperti yang kita tahu di Malang Raya itu kan sosial kemasyarakatan tentang stunting, tentang bagaimana ibu bayi menyusui dan bagaimana kematian angka ibu dan bayi masih tinggi. Jadi saya terus terang sebagai seorang perempuan yang tentu tersentuh naluri keperempuanannya itu merasa lebih beruntung lagi sebagai keterwakilan perempuan secara aktualisasi representasi mewakili para masyarakat di dapil saya khususnya perempuan untuk lebih aware dan concern. Concernnya di sini adalah kesehatan perempuan yang tadi saya sampaikan gitu. Kalau secara data memang bisa dibilang stunting masih tinggi ya Mbak ya, tapi kan sekarang kan dari BKKBN salah satu mitra kita ini memang ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk langsung menghandle tentang stunting, menekan dari 32% ke 14% sampai 2024. Tentunya ini adalah tanggung jawab dan kerja kita bersama lah ya. Tentunya sepanjang itu dari aspek kesehatan, dari aspek ketenaga kerjaan ya banyak tentunya alhamdulillah program-program kerakyatan seperti padat karya dan juga program balai latihan kerja yang kita upayakan sebagai sarana untuk anak-anak generasi muda di dapil saya untuk bisa mengembangkan skill mereka gitu ya. Dengan balai latihan kerja ini sesuai dengan kejuruan-kejuruan yang memang akan siap menjadi wadah anak-anak muda kita supaya berdaya saing di masa yang akan datang. Nah, tentu kalau saya jadi penyanyi aja tuh belum tentu hal-hal itu saya bisa lakukan dan nggak mungkin saya bisa bantu nyambung jembatan atau membetulkan jalan yang rusak, terus juga menyiapkan program-program yang siap dilakukan oleh para pekerja seperti tenaga kerja mandiri ya, mereka bisa kita provide alat masak, terus freezer para penjual ikan. Nah selama ini tuh nggak terpikirkan kalau saya hanya sekedar menjadi penyanyi yang orang kenal. Tapi alhamdulillah dengan kesempatan saya untuk menjadi wakil rakyat ini semakin membuka peluang saya. Artinya kalau kita pakai kegiatan politik kita dengan hal-hal positif untuk kepentingan seluruh masyarakat akan positif hasilnya. Ya pasti ada ya gesekan, pasti ada perspektif yang berbeda antara A dan B, tapi kalau kita tujuannya satu untuk memajukan bangsa dan negara, insya Allah gerakan sekecil apapun akan bermakna. Yang diaduin ya mungkin orang dulu minta foto aja misalkan ya, tapi sekarang tuh orang ngadu hal-hal kecil dan terus kita bisa berikan sarana itu rasanya tuh tersentuh sekali. Sekarang kita sebagai wakil rakyat tentunya merasa terhormat sekali dengan mitra yang selama ini apalagi ke masa pandemi setahun kemarin kita banjir dengan bansos Mbak. Apalagi kita dapat kegiatan rutin itu seperti kita ngedrop 9 ton makanan pengganti ASI untuk ibu dan
bayi ya. Nah ini kan jadi apa ya, upaya-upaya seperti itu kecil tapi yang selama ini belum pernah ada sentuhan-sentuhan seperti itu karena kurangnya keterwakilan perempuan. Jadi mudah-mudahan dimulai dengan saya, insya Allah nanti akan ada lagi generasi yang akan datang yang juga semakin maju dan visioner untuk bisa melanjutkan kita gitu. Bener Mbak, artinya sekarang kita udah mesti merombak pola edukasi sih. Artinya kita udah nggak bisa lagi mencontohkan tema-tema yang sudah, artinya saya nggak memandang kuno itu nggak baik. Artinya kita sudah harus melihat, membuat konsep edukasi dengan cara yang lebih modern. Contoh soal, ya setiap saya mengedukasi Aurel, saya contohkan saya gitu. Mungkin dengan gaya bahasa bercerita yang lebih sederhana, akhirnya anak-anak zaman sekarang kan nggak mau yang textbook banget gitu loh. Yang lebih flowing, dan mereka justru lebih tertarik ketika orang mendengar orang cerita gitu. Jadi buat saya sosialisasi edukasi baik itu yang selama ini Mitra sampaikan dalam bentuk BKKBN ini akan menjadi hal yang lebih mudah kalau kita tuh turun membawa pengalaman pribadi gitu ya. Dan alhamdulillah saya cukup punya pengalaman saya aja yang saya ceritakan. Artinya bahwa membangun rumah tangga bukan hanya kesiapan finansial dan juga mental, bukan bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana kan itu yang pentingnya gitu. Nah, memang kalau untuk stunting ini adalah tantangan dan upaya yang harus kita lakukan dan harus ada intervensi dari lintas sektor berupa jaminan asupan gizi ibu hamil dan juga anak balita, perbaikan pola asuh keluarga, akses terhadap sanitasi dan juga air bersih, serta pendidikan anak usia dini. Makanya di PAUD ini Mbak, makanya saya tuh percaya sekali bahwa PAUD ini akan menjadi dasar anak-anak gitu ya, walaupun di situ hanya bermain, tapi kadang di situ kan juga ada snack time. Snack time ini pasti kalau yang namanya di sekolah, pasti guru-guru akan memilih kacang hijau ketimbang makanan yang asin-asin yang sekarang dikonsumsi banyak anak-anak kita tuh kan karena gurihnya kan. Nah, tapi kandungan gizinya tuh kurang. Jadi makanya kayak asupan gizi 1000 hari pertama dan lain-lain itu memang itu sudah dihitung dari semenjak hari-hari pertama calon bayi tersebut ada di kandungan ibu. Nah, artinya bagaimana kita membuat sebuah komunikasi yang searah gitu ya, searah dengan para ibu-ibu muda nih, apalagi kan yang 18 tahun kadang udah gendong anak, mereka juga hamil lagi. Nah ini kan ada tanggung jawab yang nggak bisa para ibu-ibu muda ini tanggung jawab sendiri. Artinya mereka juga harus bisa menjadi menjadi teman atau sahabat untuk suami-suami mereka juga siaga. Artinya mereka juga mau suami istri ini mau melakukan konseling atau counseling, terus mau nganterin pergi ke dokter atau ke bidan. Nah ini yang akan menumbuhkan rasa percaya diri daripada ibu-ibu muda ini untuk tahu bahwa istilahnya suami ini nggak hanya kasih anak terus lepas tanggung jawab, tapi mereka bersama-sama menyatukan satu balancing gitu dalam berkeluarga, bahwa mereka memang akan siap menjadi calon orang tua dan juga akan mendidik anak-anak mereka dengan baik nanti ke depannya gitu. Kalau asupan gizi tentunya yang tadi saya sampaikan bahwa memang saya sebagai wakil dari mereka tentunya nggak bisa hanya nungguin saya bawain susu atau nungguin saya bawakan makanan pengganti ASI untuk ibu dan balita, tapi dari merekanya sendiri tentunya setelah dengan adanya pola edukasi yang tadi lebih searah dan lebih modern tadi, mereka lebih punya tanggung jawab sih Mbak, dengan
dengan menjadi calon ibu itu apa yang harus diupayakan gitu, apa yang harus dilakukan walaupun mereka dalam keterbatasan gitu ya. Artinya nggak harus makanan itu mahal. Contohnya sekarang kan banyak juga makanan-makanan superfood itu kan Mbak, seperti talas, ubi dan lain-lain gitu. Ketimbang makanan-makanan gurih gitu. Jadi memang saya harap sih anak-anak sekarang itu bisa kita ajak lah bicara gitu, bahwa orang tua kita juga nggak bisa memaksakan anak-anak kan ada tekanan terus harus menikah gitu. Jangan sampai juga ada menikah mereka karena tekanan, jangan juga menikah karena buru-buru atau ya sudah dijodohkan dan lain-lain gitu. Terus ini kan banyak hal yang mesti kita upayakan ya, karena memang pernikahan terlalu muda ini memang sedikit mengkhawatirkan gitu. Memang sih ya Mbak ya, setelah pernikahan itu banyak yang bilang bahwa pernikahan itu menjadi satu titik puncak dari harapan seseorang pasangan muda. Padahal kan kuncinya setelah itu. Setelah pernikahan itu akan banyak sekali tuntutan-tuntutan yang memang akan menjadi balik lagi ke pertanyaan kita sebagai orang tua. Emang udah siap? Ya kan? Itu karena sejatinya itu, karena memang pernikahan itu saya selalu tekankan kepada ini contoh soal kepada anak saya, yang saya harapkan juga ini akan menjadi wacana juga untuk seluruh ibu-ibu di tanah air, bahwa memang memberikan keterampilan kepada putra-putri kita di luar edukasi mereka, mereka dalam bidang pendidikan ya. Artinya keterampilan untuk menjadi jembatan yang baik antara komunikasi antara suaminya dan juga orang tuanya. Artinya kan nggak bisa juga dalam rumah tangga kecil mereka kita orang tua involved lagi, ikut campur lagi ke mereka. Saya aja mau telepon atau mau apapun saya izin dulu gitu. Atau saya mau ngasih tahu sesuatu, nggak bisa kita paksa untuk mengikuti kita kembali gitu, karena dia sudah punya suami. Ya contoh hal kecil seperti itu kita nggak bisa memaksakan lagi kehendak-kehendak kita kepada anak-anak kita. Tapi kalau misalkan masalah keterampilan ini sudah kita berikan kepada mereka dari semenjak muda, ya contohnya berkomunikasi yang baik dengan mertua, contoh menata meja, membersihkan rumah, artinya kan membuat lingkungan kecil mereka ini menjadi tempat yang nyaman untuk mereka tinggal. Ya, bisa tinggal di rumah gedung gitu, tapi suasananya nggak nyaman, itu juga kan keterampilan istri yang dibutuhkan gitu. Nah, ini yang tentunya akan menjadikan keluarga kecil anak-anak kita ini menjadi sehat, walaupun ini contoh soal dari saya, tapi harapan saya untuk semua ibu-ibu di tanah air ini yang mungkin juga berpengalaman seperti saya yang akan memiliki anak-anak muda yang mereka harus siap dalam mengarungi kehidupan di masa depan adalah dengan mempertebal tentunya ya saling asuh ya, mempertebal iman mereka juga dengan keterampilan dan juga body language yang baik. Alhamdulillah ya Mbak ya, kalau misalkan kita sebagai istri bisa menempatkan diri kita sebagai sahabat suami, sebagai rekan juga buat suami, artinya kita akan juga mendapatkan level di mana kita mendapatkan absolute power dari suami, yaitu dalam hal trusting. Kalau kita sudah diberikan kepercayaan oleh suami, berarti kan kita punya absolute power untuk menentukan dan memutuskan hal-hal yang baik itu kecil ataupun krusial dalam rumah. Karena memang yang namanya saya long distance atau ibu-ibu yang lain yang mungkin juga punya pengalaman yang sama dengan saya, ketika kita udah dikasih kepercayaan sama suami ya pasti akan sebaik-baiknya untuk dijagakan peran itu gitu ya, baik tidak saja bagaimana menjaga anak-anak, tapi juga yang namanya rumah ini bisa dijadikan sandaran yang tepat lah untuk kita hidup ya. Memang saya percaya sekali sama ibu-ibu di Jepang. Makanya semua orang di Jepang itu betapa mereka mengidolakan ibunya karena memang
peran perempuan itu sangat besar, dan bahkan sebetulnya sampai usia, ya makanya sampai usia 4 SD itu di sekolah mereka hanya diajarkan tata tertib saja gitu, untuk bisa menghormati dan menghargai orang lain ketimbang edukasi yang lain. Jadi buat saya tidak saja di agama yang kita tahu ibumu, tapi ya tidak ada perempuan sukses tanpa ujian ya Mbak ya. Ya artinya semua orang pasti punya ujian masing-masing dalam hidupnya. Ya saya melalui masa lalu yang juga tentunya tidak mudah, tapi saya positif aja ke depan. Tidak ada waktu kita untuk kembali melihat masa lalu, kita nggak bisa memperbaiki masa lalu. Tugas kita adalah udah memperbaiki masa depan, menjemput impian di situ. Nah makanya kalau misalkan suami istri ini saling memberikan absolute power, atau jangan asumsi terus ke suami atau suami asumsi terus ke istri, ini nanti nggak akan maju-maju gitu aja. Jadi alhamdulillah sih itu saya nggak mencoba menggurui, tapi hal yang sederhana yang saya bisa lakukan dalam rumah tangga saya adalah menjaga kualitas komunikasi dan juga melakukan hal-hal positif untuk mengisi waktu, dan itu bermanfaat untuk kita di luar pekerjaan saya sebagai artis dan juga kerja di parlemen. Aduh, kita cocok deh. Terus suka baca bukunya tuh Toto Chan, Gadis Kecil di Jendela. Itu kan cerita sekolah di Jepang kan. Iya. Terus anak ibu-ibu yang S2 terus milih di rumah aja. Buat apa? Buat anak-anak. Itu betul keren banget sih. Kebukti di Jepang kita masih sibuk ngurusin ini itu, mereka udah mikir nih mindsetnya. Iya. Guru nih ibu-ibu di rumah, tapi keren banget. Keren banget. Jadi memang artinya semua perempuan bisa berkarir cemerlang di usia berapapun, Mbak. Artinya jangan juga terus kita merasa kita di rumah terus nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal sebetulnya kita juga bisa terus berkreasi dan inovasi dan visioner walaupun hanya di rumah saja gitu. Ya alhamdulillah, karena gini, saya banyak baca gitu ya, bahwa dengan berkesenian dan olahraga secara teratur kita bisa meningkatkan boosting our endorphin kita, jadi lebih bahagia. Kayaknya itu yang lebih penting sekarang deh Mbak, ketimbang harus kita bermanja-manja karena nggak ketemu sama orang tercinta. Jadi buat saya membahagiakan diri dengan positif, saya alhamdulillah masih dikasih keberuntungan dengan punya ruang untuk olahraga dan bermain outdoor sama anak-anak, dan juga alhamdulillah saya nggak bisa tanpa musik dalam hari-hari saya. Jadi saya pikir saya masih punya kelengkapan yang cukup ketimbang harus terus mengeluh gitu. Jadi pasti badai pasti berlalu. Mungkin satu hal adalah rasa syukur saya ya, adalah ketika bahwa semakin umur kita bertambah, justru jangan semakin kita merasa takut usia kita berkurang. Justru semakin, buat saya dengan kesempatan yang banyak ini kita banyak referensi juga, baik itu dalam membaca, baik itu dengan membuka hati dan pikiran untuk mau mendengarkan cerita orang lain. Akhirnya kita juga semakin bersyukur bahwa banyak yang bisa kita olah lagi dalam diri kita gitu. Saya juga nggak habis pikir kemarin di Ramadan itu kita bisa rilis lagu yang bukan religi dan itu hits. Itu sih agak ajaib buat saya, karena memang sekarang orang udah nggak lihat lagi waktu. Kalau zaman dulu kan produser kan mau rilis lagu cari waktu yang tepat dan lain-lain. Kalau sekarang orang dengar musik dimanapun, bahkan hanya pakai gawai aja, mereka udah bisa download semua provider dan mereka dengar dimanapun. Jadi saya pikir lagu itu memang benar-benar booster, dan di saat kemarin kita lagi berjuang lagi melewati pandemi, saya pikir orang perlu dikasih sesuatu yang justru jangan PHP, jangan mellow. Jadi saya kasih lagu yang hits gitu, yang ngebeat, karena lagu ngebeat itu juga bisa booster energi juga.
Kalau untuk bangsa kita ini memang akses yang sangat-sangat dibutuhkan adalah akses pendidikan ya, supaya semakin banyak anak-anak muda kita ini, yang mana setengah dari penduduk Indonesia ini kan adalah anak-anak muda di bawah usia 25 tahun. Tentunya kita perlu memberikan map untuk mereka melalui media yang baik ya, melalui informasi yang baik, persepsi yang baik tentang the future of Indonesia. Jadi boleh mengkonsumsi sosial media, tapi tolonglah dikonsumsi sebaik mungkin, karena yang namanya sosial media itu kan semua informasinya tipis. Jadi kita perlu menjadi bijak dengan perbanyak literasi. Jangan keburu marah sebelum kita melihat dan mencermati duduk permasalahannya. Jadi sebetulnya kedewasaan daripada diri kita dibutuhkan sekali, dan juga mudah-mudahan ini akan berdampak untuk anak-anak muda kita nanti ke depannya gitu. Jadi saya tentu sangat tahu bahwa dalam hidup ini kita semuanya punya tekanan, kita punya tekanan dengan suhu yang berbeda-beda, dengan waktu yang juga berbeda-beda, dengan ujian yang berbeda-beda, tapi insya Allah kalau misalkan kita kuat, kita akan bisa melewati itu. Kalau itu sih buat semua anak muda di tanah air kita, bangsa ini juga semakin maju dan semakin besar. Kalau saya berharap saya masih bisa terus berkarya, ataupun baik di karir bermusik dan juga di dunia politik, karena tentu kesempatan ini akan saya maksimalkan sebanyak-banyaknya untuk gimana memaksimalkan peran saya sebagai wakil rakyat. Tentunya kalau saya sih memang masuk kriteria ini ya, 5 AM club gitu ya, yang kita bangun subuh tuh Mbak gitu loh. Jadi memang saya percaya bahwa kalau orang pagi itu waktunya akan jauh lebih optimal, akan lebih banyak hal yang kita kerjakan kalau kita jadi orang pagi, gitu kan. Jadi berusaha untuk mempercantik diri, nggak harus dengan hal-hal yang mewah, cukup kita mandi, berganti baju yang rapi, ya, berdandan untuk suami dan anak-anak, itu kan booster. Kalau kita melakukan satu hal baik untuk diri kita, pasti akan juga bergetar ke seluruh ke sekeliling kita gitu. Jadi saya berharap akan semakin banyak perempuan yang mau mengoptimalkan diri ya, percayalah bahwa kita akan bisa menjadi cemerlang di usia berapapun. Jangan khawatir bahwa positif itu akan menjadi obat yang baik di masa sekarang.